Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan kami dari kelompok G jurusan Teknik Sipil Bangunan Gedung Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai lingkungan kerja. Tugas ini dari mata kuliah K3LH oleh dosen Bapak Dr. Anas Arfandi, SPD, MPD, dan Bapak Iriandi, SPD, MPD. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Nur Iswandi, yang kedua yaitu saya sendiri Mawada Warahmah, yang ketiga Aulia Ramadhani, dan yang keempat Fitri Nurhinaya. Apa sih lingkungan kerja itu? Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong karyawan bekerja secara maksimal untuk kemajuan perusahaan. Sedangkan menurut Ghazali Zadam mengemukakan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat memengaruhi pekerjaan itu sendiri. Pada dasarnya, lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugasnya. Nah, dari beberapa pendapat, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kondisi lingkungan kerja dalam suatu kondisi atau keadaan yang ada di sekitar lingkungan tempat bekerja yang dapat memengaruhi kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan juga mempengaruhi optimalisasi hasil yang diperoleh dan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan secara umum. B. Jenis lingkungan kerja. 1. Lingkungan kerja fisik. Menurut Sadarmayanti, lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan terbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti kursi, meja, atau sebagainya. Kedua, lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelebihan sirkulasi udara. 2. Lingkungan kerja non-fisik. Menurut Sadarmayanti, menyatakan bahwa lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non-fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. C. Faktor lingkungan kerja. Menurut Robbins, lingkungan kerja fisik juga merupakan faktor penyebab stres kerja pegawai yang mempengaruhi pada prestasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah yang pertama, suhu. Suhu adalah suatu variabel di mana terdapat perbedaan individual yang besar. Dengan demikian, untuk memaksimalkan produktivitas adalah penting bahwa berada di antara rentang kerja yang dapat diterima setiap individual. 2. Kebisingan. Bukti dari telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan atau dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja. Sebaliknya, efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai. 3. Penerangan. Bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari
intensitas cahaya juga tergantung pada usia pegawai. 4. Mutu udara. Mutu udara merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang tersemat membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pribadi pegawai. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Keselamatan kesehatan kerja menunjuk kepada tradisi fisiologis, fisikal, dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Adapun tujuan dan pentingnya keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat lingkungan yang aman dan sehat, yaitu meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, meningkatkan efisien dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen, meningkatkannya efisien, menurunkan biaya kesehatan dan asuransi, tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim dan fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dan meningkatkannya partisipasi dan rasa kepemilikan. Yang selanjutnya adalah kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat, yaitu jumlah biaya yang besar sering muncul karena ada kerugian akibat kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian menderita penyakit yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Selanjutnya adalah manfaat lingkungan kerja. Menurut Ishak dan Tanjung pada 2003, manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat, yang artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Prestasi kerjanya yang akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya yang tinggi. Lingkungan kerja yang baik yaitu lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif di tempat kerja adalah satu syarat untuk menciptakan kinerja perusahaan yang baik. Lingkungan kerja yang kondusif sendiri bisa tercipta jika adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan maupun antar bawahan sendiri. Ada banyak hal untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, namun yang pasti antara atasan ataupun pimpinan dan bawahan memiliki visi yang sama. Bagaimana lingkungan kerja tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Perusahaan peduli dan memperhatikan karyawannya. Demikian juga sebaliknya, yang akhirnya bisa menimbulkan motivasi kerja karyawan dan kinerja perusahaan. Pengendalian secara umum bertujuan untuk menghilangkan dan merugikan paparan dari zat berbahaya di lingkungan kerja. Selain itu, pengendalian lingkungan kerja juga dapat dimaksudkan penerapan metode dan teknik tertentu untuk meminimumkan tingkat faktor bahaya lingkungan kerja industri sampai batas yang masih dapat ditoleransi oleh manusia dan meningkatkan dengan nilai ambang batas atau NAB. Nilai ambang batas bahan kimia adalah batas kadar rata-rata dan bahan kimia dalam lingkungan kerja industri. Pengendalian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengendalian lingkungan, pengendalian secara teknik, pengendalian secara administratif, pengendalian secara perorangan. Pengendalian secara lingkungan merupakan desain dan tata letak yang kuat penghilangan atau
atau pengurangan bahaya pada sumbernya. Selanjutnya, pengendalian secara teknik melalui tindakan teknik dari menggunakan peralatan mekanik guna memindahkan potensi berbahaya lingkungan kerja industri dengan cara eliminasi isolasi, perbaikan perubahan proses pembuatan ventilisasi, pemasangan alat pengaman. Selanjutnya, pengendalian secara administratif menggunakan teknik manajemen atau pengolahan, mengatur raut kerja, pelatihan tenaga kerja, perubahan jumlah jam kerja di lingkungan tertentu. Yang terakhir, pengendalian perorangan. Penggunaan alat pelindung diri dari perorangan merupakan alternatif lain untuk melindungi pekerja dari bahan kesehatan. Namun, alat pelindung harus sesuai dan kuat. Sekian video pembahasan mengenai lingkungan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.